pesantren berkenaan dengan kabel. Apa salah satu kasus yang sudah mengatakan? Yang sering diproses itu adalah siswa yang kedapatan merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil studi lapangan yang telah kami lakukan. Observasi ini kami lakukan bersama narasumber kami yaitu Bapak Ahmad Putra MA sebagai dosen di UIN Imam Bonjol dan pernah menjabat sebagai guru bimbingan konseling dan wakil kesiswaan di pesantren perkampungan Minangkabau. Topik utama dalam observasi kami adalah kasus seorang santri yang kedapatan merokok di lingkungan pesantren, tepatnya di area TVRI Bypass. Kejadian ini tidak hanya melanggar peraturan pesantren, tetapi juga mencerminkan adanya dua jenis permasalahan utama, yaitu masalah moral dan masalah psikologis. Secara moral, perilaku merokok jelas bertentangan dengan tata tertib dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pesantren. Sementara dari sisi psikologis, perilaku tersebut menunjukkan adanya kemungkinan tekanan atau masalah internal yang sedang dialami oleh seorang santri, seperti stres, pengaruh lingkungan atau kurangnya perhatian dari keluarga. Strategi yang digunakan oleh Bapak Putra adalah yang pertama pendekatan yang edukatif dan manusiawi. Guru BK tidak menggunakan metode hukuman fisik atau keras, melainkan pendekatan yang membina dan mendidik secara psikologis. Kemudian menggunakan beberapa layanan konseling seperti kombinasi antara konseling individu, layanan informasi, dan bimbingan kelompok merupakan strategi yang efektif. Kemudian melibatkan wali kelas dan masyarakat. Proses konseling tidak dilakukan secara tertutup, tetapi melibatkan pihak-pihak terkait sehingga penanganan bisa lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, mendorong kesadaran diri dari dalam diri santri. Melalui diskusi dan refleksi pribadi, santri diarahkan untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya sendiri, bukan karena tekanan eksternal. Untuk menangani kasus ini, pendekatan bimbingan dan konseling Islam dapat dilakukan melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, dan mediasi. Dalam layanan konseling individu, konselor menggali penyebab perilaku tersebut dengan pendekatan empatik dan ruhaniyah. Santri dibimbing untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, serta menyadari bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Konselor juga mengarahkan kepada tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa melalui rutinitas ibadah dan penguatan spiritual, serta menyusun langkah konkret untuk berhenti merokok. Sementara itu, melalui konseling kelompok, konselor mengumpulkan beberapa santri dengan masalah serupa agar dapat saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Kelompok ini menjadi ruang aman untuk mendiskusi tentang dampak buruk rokok dan pentingnya menjaga diri sebagai muslim. Kegiatan kelompok difokuskan pada penguatan nilai-nilai Islami, latihan coping spiritual seperti tilawah bersama dan refleksi, serta membangun kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan. Di sisi lain, layanan mediasi dilakukan dengan mempertemukan santri, ustazah, pembina, atau bila perlu orang tua dalam satu forum. Dalam forum ini, konselor memfasilitasi dialog terbuka agar semua pihak bisa menyampaikan pandangan tanpa menyalahkan. Semua pendekatan Islam yang penuh kasih sayang. Dialog diarahkan pada penyelesaian yang konstruktif, sehingga terciptanya komitmen bersama untuk perbaikan. Mediasi ini juga penting memulihkan hubungan antara santri dan lingkungan sekitarnya, serta memastikan dukungan berkelanjutan dalam proses perubahan. Dengan demikian, kombinasi ketiga layanan ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam BK Islam yang tidak hanya menyentuh aspek perilaku tetapi juga spiritual, sosial, dan emosional anak. Dalam menangani siswa yang memiliki masalah seperti merokok, beliau punya cara tersendiri, tapi tetap mengedepankan nilai-nilai spiritualnya.
Meskipun beliau jarang secara langsung menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada siswa saat proses konseling, di akhir sesi beliau biasanya memberikan kondismen atau bentuk tanggung jawab spiritual, misalnya membaca Al-Quran 1 juz, sholat sunnah, atau mengaji di dekat meja guru piket. Tujuan dari kondismen ini bukan untuk menghukum, tapi agar siswa mau berubah dan berpikir 2 kali sebelum mengulangi kesalahannya lagi. Misalnya, jika seorang siswa tahu bahwa merokok akan membuatnya harus membaca Al-Quran 1 juz sebagai konsekuensinya, maka dia akan merasa lelah dan malu, sehingga enggan mengulanginya. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses bimbingan adalah membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan siswa. Setelah itu, Bapak Putra menggali informasi kenapa anak ini merokok, apa pengaruh teman-temannya, bagaimana kondisi lingkungan dan keluarganya. Setelah tahu akar permasalahannya, beliau mulai memberi edukasi tentang bahaya merokok, baik dari sisi kesehatan maupun ajaran Islam. Beliau mengingatkan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Bersama siswa, beliau juga membuat kesepakatan untuk mulai berhenti merokok dan memberi motivasi melalui nasihat, doa, serta pendekatan spiritual. Setelah proses konseling, hasilnya cukup positif. Siswa jadi lebih sadar dan ingin berubah. Ia juga merasa lebih dekat dengan ajaran agama dan merasa didukung oleh lingkungan pesantren maupun keluarganya. Untuk memastikan siswa tidak kembali merokok, Bapak Putra tetap memantau perkembangan siswa secara rutin. Beliau juga selalu mengkonfirmasi ke guru wali kelas bahwa siswa tersebut sudah diproses secara konseling. Hal ini membuat siswa merasa malu untuk mengulangi kesalahan karena sudah diketahui oleh guru lain. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa perilaku menyimpang seseorang anak tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses interaksi sosial dan kondisi psikologis yang dialami sebelumnya. Dalam kasus ini, merokok menjadi bentuk peralihan atau penanggulangan mekanisme dari tekanan emosional akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang di rumah. Sebagai calon konselor, saya belajar bahwa memahami latar belakang kehidupan klien sangatlah krusial sebelum memberikan intervensi, di mana konselor harus bersikap empatik dan tidak langsung menghakimi perilaku negatif tersebut, tetapi melakukan pendekatan yang humanis dan spiritual. Dari segi penerapan bimbingan konseling Islam dalam kasus ini sangat relevan dan efektif, terutama dalam menyentuh aspek rohani dan moral anak. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam penerapan BK-nya antara lain yaitu tahap taklik atau pengakuan dan penerimaan masalah, membantu anak menyadari bahwa merokok adalah kebiasaan yang merugikan diri sendiri, kesehatan, dan agama. Yang kedua itu muhasabah atau introspeksi, mengajak anak untuk merenungkan perbuatannya dalam cahaya ajaran Islam, misalnya melalui ayat-ayat tentang menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Langkah ketiga itu tazkiyah an-nafs, yaitu penyucian jiwa melalui kegiatan ibadah seperti sholat tahajud, zikir, dan tilawah untuk memperkuat kontrol diri dan pendekatan diri kepada Allah. Selanjutnya ada taubat dan niat berubah, mendorong anak untuk bertaubat secara sadar dan berkomitmen memperbaiki diri, di mana kasus ini menginspirasi saya bahwa setiap perilaku negatif adalah panggilan bagi kita untuk hadir, lebih memahami, dan lebih mencintai mereka dengan cara yang tepat. Sebagai calon konselor Islam, saya terinspirasi untuk menjaga dan menjadi pendengar yang empatik, bukan sekadar memberikan nasihat, menggunakan pendekatan spiritual berbasis Al-Quran dan hadis sebagai penguat penyembuhan dan yang mendalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, membangun relasi dan penuh kasih dan rahmat antara konselor dan klien, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dalam membimbing umatnya. Meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan tugas konselor adalah menjadi perantara hidayah Allah dengan kelembutan